Perlu diketahui bahwa di antara batal-batal solat adalah al-amalul katsir. Di antara batal solat adalah gerakan yang banyak. Gerakan yang banyak itu dapat membatalkan solat. Semacam kita garuk-garuk begini, ini 3 kali batal solatnya. 3 kali batal. Batal. Namanya gerakan yang banyak. Tapi kalau harokat khafifah, gerakan ringan, tidak batal. Contoh gatel begini, telunjuk doang 1, 1000 kali enggak batal kalau begini. Contoh gatel kita punggungnya atau pipinya, tangannya ditaruh di sini, yang gerak telunjuk aja, enggak begini enggak. Kalau begini batal 3 kali. Tapi kalau telunjuk doang enggak batal. Namanya gerakan ringan. Kalau telunjuk doang batal, kasihan teman kita yang sholatnya begini, batal. Enggak, makruh doang. Ini namanya gerakan ringan. Gerakan ringan. Ini enggak batal, makruh doang. Jadi kalau kita garuk-garuk begini enggak batal, karena yang gerak 1 doang. Namanya gerakan ringan. Jadi kalau 3 gerakan bakal membatalkan, begitu abangku. Gerakan. Ini mah enggak siapa aja, mau ustadz, mau bukan, sama aja. Kita aja. Kalau sholat kayak begitu, bakal batal. Kalau gerakan ringan enggak batal. Nanti di depan ada. Kurang lebih demikian. Wallahu alam. Kemudian apa itu? Baik. Bagaimana baca surat? Ini yang harus kita pahami oleh kita adalah dalam sholat ini, dari rukun sholat yang ada 17, begitu kata kitab Safinatun Najah ini, maka dibagi 3 kategori. Ada namanya rukun qalbi, rukun yang kerja hati, yaitu niat. Kedua ada rukun kauli, rukun sholat yang kudu diucapin, ada suara, ada gerakan lidah. Itu namanya rukun kauli, jumlahnya 5. Takbiratul ihram, baca Fatihah, baca tasyahud akhir, baca sholawat di tasyahud akhir, dan salam. Ini wajib. Rukun kauli. Rukun kauli. Sisanya rukun fi'li, rukun gerakan, rukun sujud segala macam. Nah, berbicara kauli yang diucapin, ini diatur. Ada sunatnya jahar, ada sunatnya sir. Jahar itu kedengaran kuping orang lain. Sir itu kedengaran kuping dewek. Kuping sendiri, kudu denger. Kalau qomat kami doang, enggak kedengeran kuping sendiri, namanya makoli. Ini kayak mbah dukun. Qomat kamit doang. Kudu kedengeran kuping sendiri. Kedengeran. Kuping sendiri. Kudu kedengeran. Itu namanya sir. Umumnya, saya nggak terangin panjang. Sir ini sholat siang. Meski ada kayak Jumat kencang nanti. Itu nanti. Malam jahar. Nah, bagaimana kalau kita jadi makmum? Ya, walaupun kencang makmum, ada yang kencang, ada yang pelan, amin. Itu kalau imamnya kencang, makmum kencang. Bagaimana baca Fatihahnya? Kedengaran kuping sendiri. Jadi kedengaran kuping sendiri itu kudu. Bagaimana kedengaran kuping orang lain? Kalau kekencangan makruh namanya. Tidak membatalkan sholat abangku,
tapi makruh kalau kedengaran kuping orang lain. Itu namanya kenceng. Kudu kedengaran kuping dewek. Begitu. Kedengaran kuping dewek. Itu begitu. Jadi kedengaran kuping sendiri. Itu kalau makmum. Jadi kalau dia kenceng kedengaran kuping orang lain, makruh. Sebab menyalahi kesunatan. Tidak membatalkan sholat kalau kedengaran kuping orang lain. Bila kita jadi makmum, baca Fatihahnya gitu, baca suratnya gitu. Itu kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Kadang di rumah ada yang kita, tapi dia nggak pernah sholat. Kayak balik. Ya, kita kasih tahunya bagaimana. Baik. Bagaimana cara kita ngasih tahu? Jadi diajak saja. Kalau ada orang di rumah kita, ajak aja, malah lebih enak ngajaknya. Ayo sholat yuk gitu. Berjamaah, ajak. Kita ajak aja dia. Itu akan lebih mudah. Kita ajak dia, kita ingetin dia, ayo dohor. Insya Allah dia nurut, karena dia tinggalnya di rumah kita. Kalau tinggal di rumah kita, insya Allah nurut. Kalau kita ajak, dia bakal menghormati sama kita. Ngingetin, begitu. Kita sholat, mau jadi imam silakan, atau saya jadi makmum, begitulah. Udah situ aja jadi imam, baik. Berjamaah. Kata dia, saya kalau ke masjid malu. Baik, di rumah aja dulu, dilatih dulu. Pelan-pelan. Bagaimana ini? Pelan-pelan. Ini harus berproses. Jangan tidak diingetin, karena di luar itu ada kewajiban namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai ada saudara kita nggak sholat, kita diam aja, salah kita. Ini berkewajiban kita ngingetin. Jangan sampai kita masuk surga sendirian, egois, biarin aja dia masuk neraka. Itu namanya saudara ipar kejam namanya. Tolongin dia agar supaya dia juga masuk surga. Caranya dengan tentu bahasanya yang baik, jangan yang kasar. Bang, apaan? Abang tahu ayam nggak? Tahu. Ayam sholat nggak? Enggak. Abang kayak ayam, nggak sholat. Ini namanya kasar, nggak bakal nurut. Enggak. Bang, yuk kita syukur. Anjing aja bang, anjing dikasih makan 3 bulan nurut sama yang ngasih makan. Anjing, padahal nggak ada akalnya bang. Ini Allah udah ngasih makan kita udah bertahun-tahun bang, bukan 3 bulan doang. Kudunya kita yang dikasih akal lebih nurut dari anjing. Yuk bang, yuk kita ibadah, syukur sama Allah, biar Allah kasih jalan kemudahan. Begitu sama kita. Ujungnya kita bakal ke akhirat bang. Kita kudu ada bekal. Inilah diajarin dalam Islam. Pelan-pelan bahasanya. Begitu pelan-pelan. Insya Allah mau begitu. Saya ini kalau cerita kehidupan pak, kalau ada teman-teman ngajak jalan-jalan, mau jalan-jalan nggak apa-apa, yang penting ada ziarahnya nggak, begitu kalau bahasa saya. Ziarah, iya baik. Ziarah ya, iya baik. Mau ke puncak, yang penting kita ziarah. Kemana? Bogor ke Empang, ke Cianjur, jalan ke Cigundul, kemana aja saya. Artinya bahasa saya jangan jalan-jalan doang lah. Biar duit Anda ini ada ganjaran ya, begitu maksud saya. Jadi jangan sekedar jalan-jalan, sayang kalau jalan-jalan. Begitu. Keluar rumah, tidur di mana? Di laut atau di gunung, sama juga merem-merem juga. Bahkan saya suka tertawa. Orang ke puncak tuh, bawa jaket, sweater, mau ngapa sweater? Dingin. Innalillahi rajiun. Dari zaman Kibenen puncak mau dingin. Lu mau ngapain ke situ? Lu kalau pengen panas ke Tanjung Priuk. Begitu. Mikirlah. Mau ngapain pakai begitu-begitu? Begitu. Emang juga mau nyari dingin. Udah biasa aja. Nggak perlu pakai sweater. Begitu. Saya kalau ditanya hotelnya bagaimana? Saya mah yang penting ada airnya, ada air. Cuman nggak ada air panasnya. Buat apaan? Emang di puncak airnya dingin. Tapi dingin, kagak mati. Kalau mati kagak ada orang di puncak itu, kagak orang. Enggak. Jadi mau ngapain kita ke situ? Ujungnya cari air hangat di rumah aja.
emang dasar miring juga. Mau ngapain hidup? Begitu. Kamarnya harus pakai AC. Mau ngapain? Udah puncak ke Bromo. Mau ngapain? Begitu. Biasa aja. Jalan-jalan terus dipikirin. Mau nyari apa? Begitu. Nyari bahagia, berarti kurang bahagia. Kata kita gitu. Kalau nyari bahagia, harus bahagia lah hidup. Begitu. Boleh kita tidur di hotel, tapi asal istighosah ya, sholat tasbih. Saya begitu. Bagaimana ke caranya ngajak orang untuk ibadah? Asal sholat tasbih ya, malamnya. Iya baik saya mau tidur di hotel. Ini intinya bagaimana ke cara kita merayu jamaah itu, merayu. Ini mau teknis, yang kemudian teknisnya bisa beragam lah kira-kira begitu. Caranya, apa bapak ajak makan ke itu iparnya, pak makan di Pok Minun, Pinang, Pok Minun, gitu. Nggak apa, punya Wakapolsek Ciledug, begitu, udah nggak apa-apa. Ini ada masjid sampingnya, dohor, kita makan dulu apa sholat dulu, yang enak mau makan dulu dah, baik. Tapi habis makan sholat ya, pakai dah. Pokoknya caranya begitu. Terserah aja. Begitu. Nih yang enak mau kita jogging di Green Lake. Begitu, Green Lake. Begitu. Jadi. Tapi sholat duha dulu ya. Duha, masih ada tuh duha di Al-Madinah itu. Oh, masih ada. Iya, pakai dah. Pokoknya gimana kayak intinya bagaimana seorang muslim itu mengajak mewarnai kebaikan pada hal-hal enggak apa-apa. Artinya kita hidup perlu hiburan, tapi jadikan hiburan itu harus ada nuansa akhiratnya supaya kita menanamkan kebaikan juga begitu. Itu maksud saya begitu. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.